Yang saya hormati para anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta yang hadir bersama kita di sini, yang saya hormati para direksi BUMD DKI Jakarta, yang saya hormati para kepala dinas, para wali kota, dan seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta, juga dari Ditlantas Polda Metro Jaya, hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya. Sore ini memang sore yang membahagiakan bagi kita semua, karena perjalanan panjang untuk menerjemahkan satu kata menjadi eksekusi satu kota itu tuntas pada sore hari ini. Satu kata, kata integrasi. Satu kata. Hanya bagaimana satu kata itu terlaksana di seluruh kota. Itu adalah sebuah ikhtiar panjang yang melibatkan begitu banyak orang. Dari mulai penyiapan infrastruktur keras dan stasiun ASEAN ini, juga tempat pemberhentian halte CSW Transjakarta, itu ada infrastruktur fisik yang di tempat ini menjadi simbolnya bagaimana kami di DKI membangun MRT, membangun Transjakarta, dan kita bangun sendiri-sendiri, tidak sebagai satu kesatuan. Alhamdulillah bangunan fisik itu sudah tuntas beberapa waktu yang lalu. Rute tersambungkan, ini simbolik tempat ini, karena berbeda dengan pengintegrasian lain yang ketemunya di halte-halte. Kalau ini adalah sebuah effort hebat untuk bisa menyambungkan dua stasiun yang ketika perancangannya tidak dirancang sebagai satu kesatuan. Itu adalah satu ikhtiar luar biasa, itu fisiknya. Yang kedua, integrasi di dalam aspek pengelolaannya. Bagaimana begitu banyak operator yang selama ini bekerja antar operator dengan pelanggan langsung, sekarang operator dengan Pemprov, lalu pelanggan dengan Pemprov diintegrasikan. Pengelolaan itu prosesnya panjang. Waktu itu saya tanya pada Pak Kadisub aspek pengelolaannya. Bagaimana begitu banyak operator yang selama ini bekerja antar operator dengan pelanggan langsung, sekarang operator dengan Pemprov, lalu pelanggan dengan Pemprov diintegrasikan. Pengelolaan itu prosesnya panjang. Waktu itu saya tanya pada Pak Kadisub, Pak Andriansyah, berapa kali pertemuannya untuk menyepakati hitungannya. Jumlahnya 77 kali rapat untuk akhirnya ketemu kesepakatan. Waktunya lebih dari 6 bulan untuk akhirnya ketemu. Itu adalah penyambungan bagaimana pengelolaan jadi satu. Dan aspek integrasi yang ketiga adalah payment system. Ini prosesnya lebih panjang lagi, karena kita tidak mau hanya menyambungkan payment systemnya, tapi menggunakan teknologi terbaru untuk payment system ini. Account based ticket. Account based ticket. Jadi bukan sekedar kita bicara tentang integrasi sebagai kata yang kita semua paham, tapi dieksekusinya nggak komplit. Tidak, ini komplit. Perjalanannya panjang, dan perjalanan panjang itu sekalian hari ini mencapai ujungnya secara tidak tanggung. Mengapa? Karena integrasi yang kita lakukan ini antar semua operator menjadi satu kesatuan. Tadi saya dengar dari Pak Dirut ITJ, Jaklinggo, bahwa ini pertama kali di dunia terjadi integrasi seperti ini. Jadi Pak Kamal daftarkan ini di Guinness Book of Record supaya tercatat di dunia Jakarta kota pertama yang melakukan pengintegrasian sampai sedetil itu. Nah, ditambah lagi di berbagai tempat sistem pembayarannya secara teknis menggunakan kartu
lalu naik kelas menggunakan QR code, menggunakan HP. Nah, Jakarta nggak mau cuma segitu. Jakarta tambah satu lagi, menggunakan face recognition. Lagi-lagi, ini pertama kali baru dilakukan di sini. Nanti tim dari Jaklingko, MRT, Transjakarta pastikan face recognition ini tidak berhenti di satu stasiun. Pastikan face recognition bisa berlaku di semua stasiun yang ada di Jakarta. Prosesnya tidak harus besok, tapi kita menuju ke sana. Supaya apa? Bapak sekalian, ketika kita melakukan perubahan, jangan menengok ke negara lain dan sama dengan mereka. Jangan. Kita menengok ke negara lain dan kita bilang kita harus lebih maju daripada negara lain. Jadi kalau kita menengok ke mereka dan mau sama, nanti pada saat kita berhasil sama, dia udah satu level lagi di atas kita. Karena mereka pun melakukan perbaikan terus-menerus. Itulah sebabnya ketika kita membuat sebuah terobosan, ambil state of the art. Jangan hanya comparative study. Apa state of the art approach yang belum mereka laksanakan dan kita bisa laksanakan. Jadi bagi sekalian yang saya hormati, hari ini sebuah hari yang sangat membahagiakan dan membanggakan. Karena satu kata bisa dilaksanakan di satu kota, namanya integrasi. Sebuah terobosan yang sekarang kita rasakan. Bapak sekalian, ini juga menandai sebuah pesan tentang continuity and change. Kenapa? Karena membangun public transport itu memerlukan kerja lintas waktu. Tidak bisa dikerjakan satu periode, lintas waktu. Dan MRT, kita ingat sejarahnya, dimulai dari ide ketika Pak Habibie, dimulai waktu itu. Lalu Pak Gubernur Suryadi terlibat. Lalu kemudian Pak Gubernur Sutioso terlibat. Lalu Pak Foke yang mengusahakan diubahnya undang-undang. Dengan diubahnya undang-undang itu kemudian pembiayaannya bisa dilakukan sama-sama. Penandatanganan pembiayaan semua terjadi di periodenya Pak Foke. Walaupun Pak Foke tidak sempat menyaksikan groundbreakingnya karena tugas beliau selesai. Kemudian masa Pak Jokowi groundbreaking dilakukan. Konstruksi berjalan. Pak Jokowi, Pak Basuki, Pak Jarod, lalu di zaman saya masih ada konstruksi dan berujung kepada peresmian satu lane pertama, yaitu jalur MRT fase 1A. Tuntas tuh. Satu rangkaian dan sepanjang jalan ada continuity dan ada change. Begitu juga dengan Transjakarta. Transjakarta dimulai ketika Pak Sutioso mulai. Lihat coba berita hari itu, berita hari-hari pertama Transjakarta diluncurkan, yang namanya gubernur itu penuh dengan kritik, alamatnya kritik sekota ini. Bagaimana jalan paling macet di Jakarta diambil jalurnya untuk kendaraan umum. Ketika ini dilakukan, kita semua orang belajar sejarah. Jangan pernah takut tentang apa yang ditulis hari ini, tapi perhatikan apa yang ditulis di masa depan oleh para sejarawan. Yang ditulis hari ini mencerminkan potret hari ini, yang ditulis sejarawan mencerminkan potret lintas waktu. Sebuah perubahan membutuhkan waktu untuk pembuktian. Waktu membuktikan atas kebenaran sebuah langkah. Nah, ini semua hari ini kita lengkapkan. Karena kemarin kita harus jalan di sini. Hari ini tuntaskan bahwa kerja panjang, terobosan-terobosan dilakukan selama beberapa tahun ini, 5 tahun ini kita lakukan namanya pengintegrasian. Dan saya bersyukur bahwa saya menyaksikan pengintegrasian di ujung masa tugas saya di Jakarta. Persis 1 minggu sebelum selesai. Ada kerja hard engineering yang itu membutuhkan kerja para insinyur yang luar biasa. Ada kerja yang melibatkan pakar manajemen yang terkait dengan manajemennya, dari mulai strategic management sampai technical management. Ada kerja yang melibatkan para ahli keuangan yang memastikan ini sinkron dan masuk hitungannya. Lalu ada pekerjaan para akuntan yang memastikan ini berjalan semuanya dengan baik dan benar. Betapa lintas profesi terlibat dalam sebuah proyek ini. Jadi bagi sekalian, di balik satu kata ada ribuan orang yang bekerja. Di
Di balik sebuah ide ada ribuan orang yang mengeksekusi. Dan alhamdulillah proyek panjang ini hari ini menemui akhirnya. Untuk siapa ini semua dikerjakan? Untuk warga Jakarta. Kita menginginkan warga Jakarta merasakan transportasi umum yang nyaman, yang terjangkau harganya, terjangkau jaraknya dari tempat akan berangkat menuju tempat tujuan akhir, keterjangkauan itu sampai. Dan ketika ini kita kerjakan di masyarakat Jakarta secara jangka panjang, kita akan membuat kota kita kompetitif secara global. Mengapa kompetitif secara global? Ibu sekalian, jangan tempatkan Jakarta sebagai kota dengan perbandingan kota-kota lain di Indonesia. Bandingkan Jakarta dengan kota-kota besar lainnya di Asia Tenggara, di Asia, dan mungkin malah belahan dunia. Mengapa ini kita harus lakukan seperti ini? Begini Ibu sekalian, Jakarta akan menjadi pusat perekonomian Indonesia. Sudah, kita berharap makin kuat. Kita membutuhkan kegiatan perekonomian yang berjalan efisien, efektif. Itu sebabnya mengapa kendaraan umum jadi penting. Karena kendaraan umum memberikan kepastian. Kendaraan umum bukan menghilangkan kemacetan, tapi kendaraan umum memberikan kepastian waktu, kepastian biaya, dan kenyamanan dalam perjalanan. Itulah kendaraan umum. Kota Tokyo yang kendaraan umumnya sudah sangat maju, kalau ditanya tingkat kemacetannya, dia tingkat kemacetannya nomor 17 sedunia. Lebih macet daripada kita. Tapi kalau lihat transportasi umumnya sangat maju. Tetapi mereka yang menggunakan kendaraan umum, dia tahu persis dari titik A ke titik B berapa lama jaraknya. Yang kedua, tahu berapa besar biayanya. Yang ketiga, banyak yang bisa dikerjakan sepanjang jalan. Sama dengan naik MRT fase 1 hari ini dari Lebak Bulus sampai ke Bundaran HI. Begitu naik tahu persis berapa menit sampai ke sana, berapa biayanya, dan apa yang bisa dikerjakan sepanjang jalan. Kalau naik kendaraan pribadi, satu, tidak tahu berapa lama akan sampai. Boleh melihat peta, mudah-mudahan sesuai dengan peta. Yang kedua, dia tidak tahu berapa biayanya, tergantung tingkat keborosan kendaraan yang dia gunakan. Yang ketiga, selama perjalanan dia tidak bisa melakukan kegiatan apapun kecuali mengemudikan kendaraan pribadinya. Jadi kendaraan umum membuat kegiatan perekonomian produktivitasnya meningkat. Itulah sebabnya mengapa sebuah kota global yang mengandalkan aktivitas bisnis membutuhkan transportasi umum yang masif, yang maju, yang membuat seluruh kegiatan mobilitas penduduk terfasilitasi. Jadi Bapak sekalian saya hormati, yang kita lakukan hari ini itu adalah sebuah peristiwa yang bersejarah. Karena ini akan punya dampak yang luar biasa ke depannya. Dan tadi saya sempat tanya Pak Kamal, beliau menceritakan bahwa yang melakukan konsep seperti kita itu baru ada 4 kota di dunia. 1 London, 2 Hong Kong, 3 Singapura, dan yang keempat adalah Jakarta. So we are the first 4 in the world. 4 pertama di dunia. Teman-teman sekalian, Jakarta sudah harus berada di liga itu. Kalau liga sepak bola kita harus di liga itu, jangan di liga yang kedua, ketiga. Kita harus berada di liga 1. Nah, tanggung jawab untuk mengelola ini ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Dan saya ingin berpesan kepada semua, jangan tempatkan seperti ini. Begini Ibu sekalian, Jakarta akan menjadi pusat perekonomian Indonesia. Sudah, kita berharap makin kuat. Kita membutuhkan kegiatan perekonomian yang berjalan efisien, efektif. Itu sebabnya mengapa kendaraan umum jadi penting. Karena kendaraan umum memberikan kepastian. Kendaraan umum bukan menghilangkan kemacetan, tapi kendaraan umum memberikan kepastian waktu, kepastian biaya, dan kenyamanan dalam perjalanan. Itulah kendaraan umum. Kota Tokyo yang kendaraan umumnya sudah sangat maju, kalau ditanya tingkat kemacetannya, dia tingkat kemacetannya nomor 17 sedunia.
lebih macet daripada kita. Tapi kalau lihat transportasi umumnya sangat maju. Tetapi mereka yang menggunakan kendaraan umum, dia tahu persis dari titik A ke titik B berapa lama jaraknya. Yang kedua, tahu berapa besar biayanya. Yang ketiga, banyak yang bisa dikerjakan sepanjang jalan. Sama dengan naik MRT fase 1A ini, dari Lebak Bulus sampai ke Bundaran HI. Begitu naik tahu persis berapa menit sampai ke sana, berapa biayanya, dan apa yang bisa dikerjakan sepanjang jalan. Kalau naik kendaraan pribadi, satu, tidak tahu berapa lama akan sampai. Boleh melihat peta, mudah-mudahan sesuai dengan peta. Yang kedua, dia tidak tahu berapa biayanya, tergantung tingkat keborosan kendaraan yang dia gunakan. Yang ketiga, selama perjalanan dia tidak bisa melakukan kegiatan apapun kecuali mengemudikan kendaraan pribadinya. Jadi kendaraan umum membuat kegiatan perekonomian produktivitasnya meningkat. Produktivitasnya meningkat, itulah sebabnya mengapa sebuah kota global yang mengandalkan aktivitas bisnis membutuhkan transportasi umum yang masif, yang maju, yang membuat seluruh kegiatan mobilitas penduduk terfasilitasi. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang kita lakukan hari ini itu adalah sebuah peristiwa yang bersejarah. Karena ini akan punya dampak yang luar biasa ke depannya. Dan tadi saya sempat tanya Pak Kamal, beliau menceritakan bahwa yang melakukan konsep seperti kita itu baru ada 4 kota di dunia. 1 London, 2 Hong Kong, 3 Singapura, dan yang keempat adalah Jakarta. So we are the first 4 in the world. 4 pertama di dunia. Teman-teman sekalian, Jakarta sudah harus berada di liga itu, karena ini akan punya dampak yang luar biasa ke depannya. Dan tadi saya sempat tanya Pak Kamal, beliau menceritakan bahwa yang melakukan konsep seperti kita itu baru ada 4 kota di dunia. 1 London, 2 Hong Kong, 3 Singapura, dan yang keempat adalah Jakarta. So we are the first 4 in the world. 4 pertama di dunia. Teman-teman sekalian, Jakarta sudah harus berada di liga itu. Kalau liga sepak bola itu kita di liga itu, jangan di liga yang kedua, ketiga. Kita harus berada di liga 1. Nah, tanggung jawab untuk mengelola ini ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Dan saya ingin berpesan kepada semua, jangan tempatkan alat transportasi umum ini semata-mata soal memindahkan badan penduduk dari satu tempat ke tempat lain. Please don't. Semua yang mulai ini saya kutip. Ini adalah alat pembentuk kebiasaan. Kebiasaan itu dibentuk dari tempat ini. Kebiasaan tepat waktu dilakukan di sini. Kebiasaan tertib dilakukan di sini. Kebiasaan mengelola sisa, belum tentu sampah, sisa dipegang sendiri. Bagaimana di seluruh fasilitas kita tidak ada tempat sampah. Begitu banyak kebiasaan masyarakat modern dibentuk lewat alat transportasi. Jadi saya minta dalam rapat-rapat, semua rapat-rapat tentang perubahan, tentang kebaruan yang dilakukan di transportasi umum, perhitungkan pengaruh sosiologinya. Bukan hanya soal manajemen lalu lintas penumpang, bukan soal praktis manajemen teknis pelaksanaan di lapangan. Perhatikan perilaku apa yang akan terbentuk. Kalau di dalam kajian ilmu sosial sekarang itu namanya new institutionalism. Bagaimana institusi dibuat untuk mengubah perilaku, dan itu harus terjadi di tempat ini. Lalu apalagi yang kita penting? Kalau sekalian, Jakarta adalah kota yang penduduknya luar biasa bervariasi. Semua unsur di Republik ini terwakili, semua unsur. Dan alat transportasi umum di Jakarta adalah equalizer, pemberi perasaan kesetaraan. Karena di kendaraan umum itulah kita merasa setara, tidak ada perbedaan. Sama seperti kalau kita masuk ke rumah ibadah. Masuk rumah ibadah itu tidak ada pangkat tinggi rendah, semua bisa duduk di paling depan, semua bisa, kalau masjid soft paling depan, tidak ada itu pangkat jabatan. Nah, kita ingin kendaraan umum di Jakarta menjadi fasilitas paling depan, semua bisa,
Kalau masjid soft paling depan, tidak ada itu pangkat jabatan. Nah, kita ingin kendaraan umum di Jakarta menjadi fasilitator integrasi sosial masyarakat, lintas apapun juga, sehingga kalau naik kendaraan umum kita akan merasa setara. Dan mudah-mudahan kalau begitu nanti misalnya di MRT sendiri atau di Jaklingko, di Transjakarta, antara direksi dengan office boy kendaraannya sama, tapi ketika kita pakai kendaraan pribadi pasti beda. Yang CEO, yang direktur pakai kendaraannya X, yang office boy kendaraannya Y, gapnya luas sekali dan tidak pernah ketemu di jalan. Tidak ada pertemuan di jalan antar gap itu. Tapi begitu ada kendaraan umum, maka kendaraan umum menjadi pemersatu perasaan kesetaraan. Jadi Bapak sekalian, saya titip pada semuanya, ke depan change akan terus dilakukan, dan teruslah membuat change, teruslah membuat masalah, titip, teruslah membuat masalah. Masalah itu apa? Tinggikan ekspektasi, tinggikan harapan, sehingga kenyataan menjadi masalah, selisihnya jadi masalah. Makin tinggi harapan kita, makin muncul masalah baru. Jangan berhenti melakukan inovasi, jangan berhenti melakukan perbandingan. Dan bila ada yang melakukan terobosan terbaru, cek bisakah kita melampaui terobosan itu. Jadi kita tidak boleh berada di zona nyaman bahwa hari ini kita sudah lompat melakukan integrasi. The business is over. No, this is just a new beginning. Ini hanyalah awalan yang baru bagi kita semua. Dan saya berharap yang tadi saya sampaikan terkait dengan perubahan perilaku masyarakat, termasuk perilaku kepercayaan pada teknologi. Terus kalian mempercayai teknologi ini penting, karena kita akan selalu hidup dalam ekosistem dengan teknologi. Dan ketika kita menggunakan kartu, kita menggunakan QR code HP, lalu kita menggunakan face recognition, itu level trust terhadap sistem meningkat. Yang kartu dibandingkan yang QR code dibandingkan dengan facial recognition. Begitu sampai facial recognition, dan itu biasa bisa disebut yang complete trust in the system. Complete trust system. Dan membiasakan orang untuk terbiasa memiliki kepercayaan pada teknologi. Di sisi lain, jaga seluruh data itu dengan baik, sehingga masyarakat merasa tenang ketika menggunakan semua fasilitas-fasilitas yang ada di sini.